Jadi untuk sepanjang siswa itu merespon tugas, kemudian pesan, kemudian instruksi belajar, itu anak-anak itu hadir. Jadi silakan dimasukkan aja ke dalam daftar kehadiran siswa. Kalau itu dipermasalahkan dalam kondisi tidak normal sekarang ini, untuk mencari yang normal itu sangat sulit. Ya, intinya anak-anak tetap dalam kondisi belajar, berapapun ya. Jadi sehingga ini respon anak-anak terhadap pesan atau tugas dari guru itu menjadi modal untuk dia hadir. Itu Pak, maka jelas ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, baik. Ini kayaknya Pak Soleh sudah siap melanjutkannya. Dipersilakan Pak Soleh. Halo, halo Bapak Ibu sekalian, kedengaran Pak? Kita lanjut Bapak Ibu sekalian setelah terputus. Ya beginilah ketika kita berada ditentukan oleh orang lain, ditentukan oleh hal yang lain Bapak Ibu sekalian. Cek Pak Abdul Aziz, dapat kedengaran Pak Abdul Aziz? Ya, dengar. Oke. Jadi, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian menggunakan kurikulum darurat. Ini yang akan diperdalam besok, kurikulum darurat. Besok akan dibahas tersendiri Bapak Ibu sekalian pada season yang ketiga. Kurikulum darurat pada season yang ketiga atau hari yang ketiga. Pada besok hari kedua akan membahas tentang penyederhanaan kurikulum Bapak Ibu sekalian. Akan diperdalam penyederhanaan kurikulum. Nah, sekilas mari kita bahas penyederhanaan kurikulum itu seperti apa Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, penyederhanaan kurikulum itu pembagian seperti tadi antara yang pertama kita lihat pembagiannya dulu, kewenangannya antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan. Struktur dasar kurikulum dari pemerintah pusat. Mata pelajaran minimum dan proporsinya dari pemerintah pusat. Program penguatan profil pelajar Pancasila secara minimum itu dari pemerintah pusat. Bentar Bapak Ibu. Nah, sedangkan pemerintah daerah seperti bahasa Jawa itu merupakan muatan lokal dari Provinsi Jawa Tengah. Untuk Wonosobo tidak ada muatan lokal. Untuk Wonosobo, pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak ada, belum ada muatan lokalnya. Kemudian satuan pendidikan, pengembangan kurikulum satuan pendidikan berdasarkan kerangka dasar dan struktur dasar kurikulum dari pemerintah pusat. Itu Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat skemanya bahwa profil pelajar Pancasila ini ditetapkan kerangka dasarnya adalah dari pemerintah pusat, Bapak Ibu sekalian, dari pemerintah pusat. Kemudian
capaian pembelajaran juga dari pemerintah pusat. Capaiannya atau SKL-nya itu dari pemerintah pusat. Prinsip pembelajaran dan asesmen itu dari pemerintah pusat. Buku teks, buku panduan guru, perangkat ajar, contoh kurikulum itu juga dari pemerintah pusat. Satuan pendidikan ini Bapak Ibu sekalian. Satuan pendidikan, visi misi tujuan sekolah. Seperti yang Bapak Ibu tulis di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kebijakan sekolah terkait kurikulum, pedagogik, dan asesmen. Konteks, sumber daya manusia dan fasilitas yang belajar yang tersedia. Tujuan pembelajaran, lingkungan dan urutan area pembelajaran, silabus mata pelajaran unit pembelajaran dan RPP. Ini diusahakan oleh sekolah atau Bapak Ibu guru. Pemerintah menyediakan beberapa pilihan kurikulum yang dapat diadaptasi satuan pendidikan. Pemerintah menyediakan panduan pengembangan kurikulum dan asesmen. Bapak dan Ibu sekalian, pada dasarnya di Indonesia ini berlaku secara nasional adalah kurikulum 2013. Akan tetapi karena faktor dari adanya pandemi ini, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu atau kita semua untuk melakukan satu pilihan Bapak Ibu sekalian untuk bisa memilih melaksanakan satu kurikulum di sekolah dengan adanya darurat atau keadaan yang khusus di saat ini. Ini Bapak Ibu sekalian, profil pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Pelajar Pancasila dimulai dari yang pertama adalah terbangunnya satu karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itulah yang mendasari dari pelajar Pancasila. Kemudian pelajar Pancasila, Bapak Ibu sekalian, mampu mandiri, mengembangkan, bernalar kritis, mampu mengembangkan kreativitas, senantiasa mengembangkan sikap gotong royong, dan mempunyai sifat karakter keberkebinekaan secara global. Artinya ketika pelajar Indonesia menjadi pelajar yang Pancasila, hal inilah yang harus ada pada dirinya, Bapak Ibu sekalian. Tapi ini suaranya. Jadi, halo? Penyederhanaan demikian Bapak Ibu sekalian. Perubahan dari SKL, standar isi, KI, KD menjadi capaian pembelajaran. Ini contoh saja Bapak Ibu sekalian. Kurikulum 2013 dengan KI, KD per tingkat kelas. Mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 2. SD. Kompetensi inti KI-nya adalah memahami pengetahuan dan seterusnya. Kompetensi inti keempat adalah keterampilannya adalah menyajikan pengetahuan faktual.
Kemudian kompetensi dasar